Oke, pembatasan sosial berskala besar mulai resmi berlaku hari ini. Nah, dalam PSBB kali ini ya, ada sejumlah kebijakan penting yang cukup berbeda dari PSBB pada April lalu dan PSBB transisi. Saya ajak Anda untuk lihat bersama beberapa poin penting dan juga sanksi PSBB DKI Jakarta. Ini kita lihat dari poin penting terlebih dahulu. Kalau kita lihat yang bersumber dari Pergub nomor 88 tahun 2020 ya. Pada minggu siang, Gubernur Anies Baswedan mengumumkan, nih kalau warga yang positif COVID-19, khususnya OTG, dilarang untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Hal ini diputuskan untuk mencegah adanya klaster keluarga atau klaster perumahan yang sekarang marak terjadi atau banyak ditemui khususnya di wilayah dengan padat penduduk ya. Jadi warga yang nantinya positif COVID-19 akan menjalani isolasi terkendali yang lokasinya sudah ditetapkan oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta. Jadi kemudian jumlah kapasitas orang di perkantoran juga kalau kita lihat di poin kedua ini dibatasi ada maksimal 25% saja baik di kantor pemerintahan atau swasta. Nah kalau ada yang positif COVID-19 maka kantor harus ditutup. Jadi jika kantor Anda ada satu saja yang positif COVID-19, kantor harus ditutup selama 3 hari. Ini untuk dilakukan penyemprotan desinfektan begitu ya. Nah berikutnya ini sama seperti PSBB transisi tapi berbeda dengan PSBB sebelumnya, PSBB jilid 1. Pusat perbelanjaan atau mall ini tetap bisa beroperasi tapi banyak syaratnya. Jadi kapasitas pengunjungnya juga harus 50%. Kemudian kalau kita lihat di restoran atau tempat makan yang ada di dalam mall ini tidak boleh makan di tempat dan hanya boleh take away, tidak boleh dine in. Jadi Anda harus hati-hati sekarang ya kalau ke mall ya. Berikutnya adalah yang poin keempat yang jadi sorotan juga adalah pembatasan transportasi umum. Jadi jumlah penumpang di angkutan umum seperti Transjakarta, kemudian MRT atau KRL dibatasi ini 50% dari kapasitas normalnya ya. Jadi untuk kendaraan pribadi juga gage atau ganjil genap ini ditiadakan sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Mungkin nanti sampai 2 minggu ke depan 27 September ya. Ini akan dievaluasi kembali. Tapi penumpang kendaraan pribadinya ini hanya bisa diisi maksimal 2 orang per baris kursi kecuali bagi yang berdomisili di alamat yang sama. Oke, selanjutnya kita lihat kalau tadi ada poin-poin pentingnya, sekarang apa sih sanksinya? Nah ini sanksinya kita bagi 2 ya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah menetapkan sanksi, ini progresif bagi perorangan dan juga pelaku usaha yang melanggar. Kita lihat dari sanksi untuk perorangan. Ini kalau Anda nggak pakai masker kemana-mana, Anda pergi keluar nggak pakai masker, ini akan dilakukan sanksi berupa kerja sosial dan juga denda. Ini bertahap. Jadi kalau Anda satu kali melanggar, Anda akan dikenakan kerja sosial 1 jam kerja atau denda Rp250.000. Nah, kalau kemudian Anda masih mengulang pelanggaran ini, 2 kali pelanggaran, kerja sosialnya jadi 2 jam, kemudian akan berlipat jadi 500.000 dendanya. Kalau tidak pakai masker keluar rumah ya. Kemudian begitu seterusnya, kalau 3 kali jadinya 3 jam, kemudian dendanya jadi lebih besar, jadi Rp750.000. Dan begitu seterusnya kelipatan 250.000. Ini kalau seorang atau perorangan. Bagaimana kemudian pelaku usaha? Untuk pelaku usaha yang melanggar protokol aturan kesehatan, tidak pakai masker, tidak ada jaga jarak, tidak ada pengecekan suhu tubuh begitu. Melanggar protokol kesehatan yang akan dilakukan pertama kalinya adalah penutupan tempat usaha tersebut. Kemudian paling lama ini ditutup selama 3 hari. Kemudian jika masih ditemukan ada pelanggaran atau ada pelanggaran kedua kalinya akan dikenakan sanksi administratif, ada denda. Denda yang pertama adalah Rp50 juta. Besar sekali ya. Ini kalau UMKM yang mungkin masih buka 50 juta pasti berat sekali. Tapi kalau denda yang kemudian masih melanggar, ada dua kali pelanggaran. Ini dendanya jadi Rp100 juta. Begitu seterusnya akan bertambah seperti di atas ya, seperti perseorangan. Kemudian kalau sudah 4 kali, 5 kali melanggar, sudah Rp150 juta, Anda izin usahanya akan dicabut
jika 7 hari denda itu juga tidak dibayar. Jadi hati-hati akan ada pencabutan izin usaha jika Anda melanggar protokol kesehatan di masa PSBB jilid 2 kali ini di wilayah DKI Jakarta.